فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Bab kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang al-khauf minallah, tentang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah adalah indikasi orang yang mengenal Allah. Indikasi orang yang mengenal Allah adalah takutnya dia kepada Allah. Oleh karena itu, takut kepada Allah dijadikan Allah di dalam Al-Quran ciri-ciri para ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Allah tabaraka wa ta'ala menspesialkan sifat takut terhadap orang-orang yang berilmu karena dia adalah puncak ilmu tentang Allah. Puncak ilmu tentang Allah akan melahirkan buah, dan buahnya adalah takut. Takut kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang takut kepada Allah sebenar-benar takut hanyalah orang yang belajar siapa Allah dan mengenal Allah sebenar-benar kenal kepada Allah. Semakin kuat imannya yang berdasarkan ilmu itu, karena kekuatan iman adalah kekuatan ilmu. Semakin kuat ilmunya tentang Allah, semakin kuat imannya kepada Allah, semakin dia takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan inilah sifat yang spesial milik orang-orang yang memang benar-benar kenal kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semua manusia ingin menghindar dari sesuatu yang memberikan bahaya terhadap dirinya. Semua manusia pada dasarnya ingin menghindar dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Ketika sesuatu membahayakan dirinya, datang pada dirinya fitrah, dia takut kepada sesuatu yang membahayakan dirinya itu. Sehingga rasa takut terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya membuat dia menghindar dari sesuatu yang akan membahayakan dirinya tersebut. Pertanyaannya adalah, adakah bahaya yang lebih bahaya daripada murka Allah? Wahai orang-orang yang beriman, tanya hatimu, yang semoga di dalam hati itu ada ilmu tentang Allah. Adakah bahaya yang lebih bahaya dari murka Allah terhadap dirimu? Tidakkah Anda menyaksikan bagaimana kalau Allah sudah murka?
Tidakkah Allah menceritakan di dalam Al-Quranul Karim apa yang Allah lakukan kepada orang-orang yang Allah murkai? Tidakkah Allah menceritakan di dalam Al-Quran apa yang Allah siapkan di dalam nerakanya untuk orang-orang yang Allah murkai? Tidakkah Rasulullah SAW juga menceritakan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang Allah murkai? Tidakkah Allah yang mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, wa anna adabi huwal adabul alim, azabku adalah azab yang sangat teramat pedih. Dan Rasul yang mengatakan azab yang Allah siapkan di neraka, mata tidak pernah melihat kepada azab yang seperti itu pedihnya. Telinga tidak pernah mendengar cerita yang seperti itu pedihnya. Dan hati tak bisa membayangkan bagaimana pedihnya azab yang Allah siapkan di neraka spesial untuk orang-orang yang Allah murkai. Allah ceritakan kepada kita, namun kita tidak bisa membayangkan apa yang Allah ceritakan itu. Karena mata manusia tak pernah melihat dan telinga manusia tak pernah mendengar, sehingga tidak bisa kita bayangkan. Air yang dimasukkan oleh Allah ke dalam mulut penduduk neraka itu membuat usus mereka terpotong-potong. Saking panasnya air yang mereka minum, usus tak sanggup menahannya. Air panas yang diminum oleh manusia di permukaan bumi membuat lidah mereka melepuh sehingga sulit untuk minum, makan beberapa hari, kemudian sehat kembali. Tak sampai kepada usus, di usus dia sudah dingin, kalah oleh panasnya usus, kalah oleh panasnya lambung. Itulah realita kehidupan kita. Dan bisakah Anda membayangkan, dan pasti tak bisa membayangkan, orang yang ususnya bertaburan terpotong-potong dan hidup, masih hidup dalam kondisi bagian tubuh, bagian dalamnya rontok, dan dia masih hidup, dan dia tidak mati, dan dia merasakan potongan demi potongan usus, potongan demi potongan organ tubuh bagian dalamnya, karena terlalu panasnya air yang dia minum. Ma'asyiral muslimin, inilah dia ketika Allah mengatakan wa anna adzabi huwal adzabul alim, azabku adalah azab yang sangat teramat pedih. Rasul mengatakan tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlihat oleh mata. Tidakkah ini menimbulkan di dalam diri manusia takut terhadap sesuatu yang akan membahayakan dirinya? Wahai orang-orang yang beriman, inilah yang diinginkan oleh Rabbmu kepada dirimu ketika engkau hidup di dunia ini, agar kemudian ketika engkau bertemu dengan hari akhirat, engkau telah bersiap untuk menjauhkan dirimu dari hal yang membahayakan dirimu. Dan tidaklah kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, kerugian, tidak ada yang lebih dahsyat daripada kecelakaan, kerugian, kebinasaan, kesengsaraan akhirat. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah bahwa sesungguhnya orang-orang yang merugi, yang sebenar-benar merugi, bukan merugi di dunia. Ya. Betapa banyaknya di dunia ini orang-orang yang beruntung, padahal dari kaya berubah menjadi fakir.
Dari terhormat berubah menjadi dicela dan dicaci maki. Dari awalnya dielu-elu dan disanjung-sanjung berubah menjadi dituding, dicaci dan disepelekan, diolok-olok, padahal mereka adalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Karena kerugian yang sebenarnya alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yang merugi dia dan keluarganya di hari akhirat, di yaumul qiyamah, itu kerugian yang sesungguhnya. Fir'aun dialah orang yang merugi, Qarun dialah orang yang merugi, Haman dialah orang yang merugi. Dan lihat apa dan bagaimana kehidupan mereka di dunia. Bilal bin Rabah dialah orang yang beruntung, Abu Hurairah dialah orang yang beruntung, Suhaib Ar-Rumi dialah orang yang beruntung, Salman Al-Farisi adalah orang yang beruntung. Dan lihat bagaimana kehidupan mereka di dunia, radhiyallahu anhum wa ardahum. Dunia ini negeri ujian, dan ujian terberat adalah ketika bahaya-bahaya dunia berhadapan dengan bahaya akhirat, dan Anda lebih mengelak dari bahaya dunia untuk masuk ke dalam bahaya akhirat. Camkan ini baik-baik saudaraku. Semoga kita mengerti, sebenar-benar mengerti yang mengalir ke dalam amal. Engkau di dunia ini diuji oleh Allah. Ada rasa takut dunia, ada rasa takut akhirat. Yang tadi Anda sampaikan hanya sebagian kecil dari rasa takut yang ingin Allah sampaikan kepadamu agar engkau takut. Karena Allah tidak menceritakan nerakanya, tidak menceritakan adab di dalamnya, dan Allah tidak perintahkan Rasulnya bercerita neraka dan bercerita adab yang ada di neraka, kecuali agar engkau takut kepada neraka itu dan lari dari bahaya neraka itu. Setelah Allah bicara neraka di dalam Al-Quran, Allah mengatakan yukhawwifullahu bihi ibadah. Allah ingin memberikan rasa takut dengan neraka itu hamba-hambanya. Maka takut kepada neraka adalah bahagian daripada hal yang dicintai Allah. Dan takut kepada neraka itu adalah cabang dan takut kita kepada murka Allah. Takut kepada neraka adalah cabang dari rasa takut kepada Allah. Karena tidaklah neraka kecuali untuk orang-orang yang dimurkai Allah. Tidaklah neraka kecuali untuk orang-orang yang dimurkai Allah. Maka neraka, takut kepada neraka merupakan cabang yang tak terpisahkan dari takut kepada Allah. Maka takut kepada Allah adalah pohon utamanya, dan cabang-cabangnya sangat banyak, dan cabang yang terkuat adalah takutnya seorang muslim kepada neraka Allah, karena neraka adalah murka Allah dan adab Allah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang Allah murkai.